Selamat siang untuk mahasiswa semua ya. Semoga hari ini semua baik-baik saja, sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Oke, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya untuk mata kuliah gambar teknik manual. Hari ini saya ingin mengenalkan ya atau beberapa alat bantu dari gambar teknik manual. Saya yakin kalian pun pasti juga sudah tahu dan punya juga, dan harapan saya kalian juga akan melengkapinya alat bantu yang akan kita gunakan ya untuk membuat gambar manual. Yang pertama yaitu kertas ya. Untuk kertas ini ada berbagai macam jenis ukuran dari mulai A0, A1, A2, A3 ya sampai A8. Yang biasa kita gunakan, mungkin yang sering kita gunakan itu kalau enggak folio ya A4 ya. Kalau A4 ya, ini ukurannya di sini ya ada ya 21 cm kali 29,7 cm, atau kalau kita ke milimeter berarti 210 kali 297 mm. Yang kedua adalah meja gambar. Nah, kalau tidak ada meja gambar juga tidak masalah ya, bisa menggunakan meja makan atau meja lah gitu ya, yang bisa untuk kita menggambar ya, tidak harus menggunakan meja gambar ya, karena meja gambar memang harganya cukup mahal. Kalau di lab sebenarnya ada ya disediakan meja gambar satu anak satu, tapi karena COVID ini, karena pandemi, jadi kalian belum bisa ke kampus, belum bisa kuliah tatap muka ya di kampus, jadi ya seadanya saja ya. Kemudian yang ketiga yaitu pensil, pen, dan rapido ya. Untuk kelengkapannya ya, saya ingin kalian menyediakan ya pensil dengan pensil kayu ya dengan berbagai ketebalan ya. Jadi dari HB, kemudian 2B dan sebagainya ya, itu bisa kalian lengkapi. Kemudian pensil mekanik ya, ini saya yakin kalian juga biasanya udah punya ya. Dan ini apa, drawing pen ya. Drawing pen ini memang ada beberapa ketebalan juga ya, misalkan kalian punya beberapa lah gitu ya, beberapa misalkan 01, 03, 05 ya, maksudnya dijeda aja ya. Misalkan kalian punya tiga macam gitu udah cukup bagus ya. Kemudian untuk rapido ini harganya cukup mahal ya, tidak usah diganti dengan drawing pen saja. Yang keempat yaitu alat ukur ya atau penggaris. Kalian bisa melengkapinya ya bagi yang belum punya penggaris atau mistar panjang ini ya. Silahkan beli ya. Kemudian juga penggaris segitiga, kemudian juga beberapa ya, ini ada busur derajat juga ya. Kemudian ada, kalau yang ini untuk membantu untuk menggambar yang lengkung-lengkung, tapi bisa juga sih dibantu juga dengan misalkan kalian menggunakan jangka juga bisa ya. Kalau tidak ada jangka bisa juga ya dibantu dengan ini, atau penggaris bentuk, sudah ada bentuk lingkaran, kotak dan sebagainya ya. Tidak harus semua dibeli yang untuk alat pengukur atau penggaris ini ya. Yang wajib punya ya penggaris segitiga, mistar, busur saja ini. Oke, yang selanjutnya adalah jangka ya. Jangka ini silahkan ya punya, nggak mesti harus satu set ya, satu aja ada ya. Jadi untuk membuat
item-item lingkaran, kita bisa menggunakan jangka. Ya, kemudian mengenai standar penulisan gambar teknik. Standar penulisan gambar teknik ya, ini dianjurkan adalah yang harus mudah dibaca dan dapat juga ditulis miring 75 derajat ataupun tegak ya. Yang sebelah kiri ini adalah contoh gambar teknik yang tegak, sedangkan sebelah kanan adalah contoh gambar teknik ya, atau tulisan teknik miring 75 derajat. Yang selanjutnya yaitu jenis garis ya. Jenis garis ini kenapa begitu sangat penting ya dalam kita menggambar, karena dengan kita menggunakan jenis garis yang berbeda ya sesuai dengan fungsinya, ini akan memudahkan kita ya dalam pemahaman gambar kerja ya, terutama karena kita di furniture, maka ya untuk gambar-gambar furniture ini akan lebih mudah. Jenis garisnya ya, yang pertama garis penuh tebal ya. Garis penuh tebal ini biasanya untuk sisi-sisi luar ya, sisi luar bentuk ya, kita bisa gunakan garis penuh tebal. Untuk tebalnya bagaimana ya, kalau untuk manual kita sesuaikan saja ya untuk dengan besarnya gambar. Yang kedua, garis penuh tipis ya, ini biasanya untuk ini ya, gambar-gambar sambungan atau garis bantu atau garis ukuran ya, atau garis bantu ukuran arsir bidang potongan ya, biasanya menggunakan garis penuh tipis ya. Sebaiknya garis ukuran ini ya dibuat lebih tebal ya daripada garis bantu. Jadi garis penuh tipis pun ini juga bervariasi juga ya tebalnya, tergantung fungsinya. Oke ya, yang ketiga garis putus. Garis putus untuk ini digunakan ya untuk sisi benda yang tidak terlihat. Biasanya kita akan menggunakan garis putus-putus. Yang selanjutnya garis titik garis ya. Garis titik garis ini untuk permukaan potongan ataupun garis tengah. Jadi kalau kita mau membuat garis potongan atau garis tengah, kita bisa gunakan garis titik garis. Oke, yang selanjutnya yaitu garis titik-titik garis ya. Biasanya ini terletak di ini ya, sisi-sisi yang terletak di atas atau di bawah permukaan potongan. Garis batas bagian yang berbatasan. Oke, yang selanjutnya ya, ini adalah hampir sama sih seperti tadi, ada garis penuh, kemudian juga ada garis putus, garis titik garis ya, tetapi ini ketebalan yang biasanya digunakan di aplikasi AutoCAD ya. Kita bisa mengatur ketebalannya, misalkan garis penuh 1 atau setengah ya, ini tergantung dengan kebutuhan. Kemudian garis putus-putus misalkan menggunakan 0,35 ya, tapi ini juga selera juga ya, jadi nggak mesti harus seperti ini. Ini adalah sebenarnya kan ini memang aturannya yang misalkan garis penuh ini harus lebih tebal ya, seperti itu. Tapi dalam prakteknya misalkan menggambar AutoCAD, kadang orang juga bisa menggambar yang penting ketebalannya berbeda ya, itu akan kelihatan lebih bagus gitu ya, lebih enak ya dipandang mata gitu, daripada semua tebal atau semua tipis. Oke, begitu ya untuk yang alat bantu gambar manual ini. Yang selanjutnya yaitu tentang gambar proyeksi ya. Gambar proyeksi ini ya, gambar proyeksi. Apa itu gambar proyeksi? Yaitu gambar dari sebuah benda yang dilukiskan ya menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar atau bidang gambar ya. Ini adalah contoh, ini ada benda kemudian kita proyeksikan ya. Garis-garis ini namanya garis-garis proyeksi ya. Kemudian ada juga ini ya, jenis proyeksi
proyeksi yang umum digunakan di furniture ini yaitu proyeksi paralel ya. Normalnya memang seperti ini. Untuk proyeksi paralel itu yang lazim di industri kayu ada atau menampilkan 6 bidang tampak. Jadi ada tampak atas, tampak bawah, tampak muka, tampak belakang, samping kiri, samping kanan ya. Itu 6 bidang ya. Tapi untuk pekerjaan kayu yang mungkin simple gitu ya, nggak terlalu rumit, biasanya juga nggak harus 6 bidang itu, tapi 3 bidang tampak pun cukup. Jadi ada tampak muka, tampak samping, tampak atas atau dene. Ini adalah contoh proyeksi 6 arah. Jadi ada tampak muka, tampak atas, tampak bawah, tampak samping, kanan, kiri, belakang. Ya, yang selanjutnya adalah contoh proyeksi 3 arah. Kalau 3 arah biasanya yang digunakan itu cukup tampak atas, tampak muka, dan tampak samping, kiri atau kanan ya, bisa dipilih salah satu. Proyeksi anak panah yaitu proyeksi yang biasanya dilakukan untuk bidang-bidang interior ya, misalkan ingin menampilkan sebuah ruang gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan proyeksi anak panah. Ini bisa ditandai dengan panah ya A. Jadi ini adalah tampilan A, B ya, kemudian C, D ya. Ini bisa seperti ini. Proyeksi unsur miring ya. Jadi kalau kita ingin memproyeksikan sebuah bidang miring ya, ini kita juga bisa dengan cara dua cara seperti ini ya. Jadi ini kita mengikuti arah panah ya. Yang B ini kan miring ini ya. Kita bisa memproyeksikan ya seperti yang digambar sebelah kiri, atau bisa memproyeksikan yang di sebelah kanan. Nah, yang penting kita beri anak panah jadi atau simbol apa gitu ya. Jadi tahu kalau oh yang diproyeksikan itu yang sisi A, yang diproyeksikan itu yang sisi B. Oke, yang selanjutnya adalah proyeksi bayangan cermin. Jadi penggambaran pandangan ya yang dibuat dengan cara proyeksi bayangan cermin. Biasanya ini ya digunakan untuk misalkan ya gambar-gambar di plafon ya. Ini adalah contohnya, misalkan plafon ini kan digambar ya pada posisi denah ya. Yang atas ini adalah posisi gambar denahnya ya, kemudian ini atasnya. Jadi denah ini terlihat berlawanan ya dengan pandangan sebenarnya dari bawah. Oke ya, selanjutnya proyeksi isometri ya. Ini sering kita dengar ya. Apa itu proyeksi isometri? Kalau digambarkan sebuah bus ya, simetri apa yang sebelah kiri ini ya, sisi tegak lurusnya itu tetap tegak lurus ya, tapi yang sisi datarnya ya, di arah kedua arah kiri kanannya ini diputar 30 derajat. Ini adalah proyeksi isometri. Tidak ada ukuran yang diperpendek di sini untuk isometri. Jenis proyeksi ini ya, ini adalah produk apa maksudnya adalah proyeksi dari sudut yang asli ya. Jadi ini kita putar aja 30 derajat, jadi tidak ada ukuran yang diperpendek ya. Yang selanjutnya adalah proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri ini sebenarnya ya mirip dengan proyeksi isometri tadi ya, tetapi di sisi depannya ini agak sedikit ada sisi-sisi ya yang diperpendek. Jadi agak diputar dengan membentuk sudut ya, misalkan ini 7 derajat ya ke samping, dan yang belakang adalah 42 derajat. Kita atur seperti ini ya biasanya untuk proyeksi dimetri. Kalau tadi kan isometri agak diputar sedikit. Proyeksi kavaler ya, ini kita miringkan atau ini posisinya seperti ini.
dengan 45 derajat ya biasanya kedalamannya. Oke, sekarang mengenai perspektif ya, atau proyeksi titik lenyap. Jadi perspektif itu juga merupakan salah satu dari proyeksi juga ya. Kenapa ini ya apa perspektif ini sering digunakan ya, karena memang mata manusia ini ya sudah terbiasa untuk melihat benda-benda di sekelilingnya ya dalam bentuk yang perspektif. Jadi orang itu akan lebih cepat menangkap sebuah gambar perspektif sih sebenarnya daripada proyeksi paralel. Ada dua jenis perspektif. Yang pertama perspektif dengan satu titik lenyap. Jadi ada satu titik ya di ini ya seperti ini. Kemudian yang diproyeksikan sehingga membentuk benda seperti ini. Ini adalah perspektif satu titik lenyap. Yang kedua yaitu perspektif dengan dua titik lenyap. Untuk perspektif dengan dua titik lenyap ini ya, ini sering digunakan ya untuk menggambar objek, misalkan seperti kubus atau benda-benda yang tidak beraturan, ataupun untuk perabot atau furniture juga bisa ya menggunakan perspektif dua titik lenyap. Memang yang paling sering digunakan ini ya perspektif dua titik lenyap. Kemudian mengenai bidang potongan, jadi bidang potongan ini bermacam-macam ya, ada potongan horizontal, frontal, dan vertikal. Potongan horizontal ini ketika kita memotong atau menggeraji gitu ya sebuah benda itu di arah yang mendatar ya, secara paralel tentunya ya. Kemudian sehingga akan menimbulkan ini ya, jadilah tampak atas ya, itu adalah potongan horizontal. Kemudian potongan frontal, potongan tegak lurus ya, melalui yang di benda itu ya, bidang potongan paralel terhadap tampak muka. Jadi kalau frontal itu yang di mukanya ya, ketika dibelah dipotong maka akan jadi tampak muka. Kalau potongan vertikal merupakan potongan tegak lurus terhadap benda ya, kemudian akan ini ya memunculkan tampak samping ya. Itu adalah jenis potongan. Oke, terima kasih ya. Itu adalah materi kita hari ini ya. Hari ini kita sudah belajar pengenalan mengenai alat bantu ya, gambar manual, dan juga gambar proyeksi ya, macam-macam gambar proyeksi. Silahkan dipahami ya, dipelajari. Pada hari ini ada tugas ya buat kalian ya. Mungkin maksud saya memberikan tugas itu bukan semata-mata ingin memberatkan kalian ya, tetapi harapannya ya biar kalian itu bisa lebih banyak belajar ya. Jadi tolong diambil sisi positifnya saja ya. Ini kan masih ada waktu sekitar 3 jam kan ya untuk makul gambar teknik manual ini ya, jadi bisa kalian manfaatkan. Sebenarnya deadline-nya besok ya, besok pagi, tapi kalau bisa selesai hari ini kenapa tidak ya, kalian bisa selesaikan ya. Tugasnya apa? Tugasnya ya kalian membuat gambar salah satu furniture ya di rumah kalian, apa saja ya. Misalkan di rumah ada gambar kursi atau meja, ada almari, gambar ya satu saja. Kalian buat gambar proyeksi, tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan juga kalian belajar buat gambar perspektifnya, satu saja gambar perspektifnya. Saya hanya ingin ini ya apa kalian bisa menggambar gambar proyeksi ya
sebuah benda. Itu aja sih tujuan saya. Jadi karena materi hari ini kan tentang gambar proyeksi ya, jadi tugasnya juga mengenai itu. Ya untuk kertas yang digunakan ya gunakan kertas A4 saja. Kemudian kalian buat garis tepinya bebas ya, disesuaikan dengan gambarnya saja, skalanya juga disesuaikan dengan kertas dan juga ukuran dimensinya. Kemudian kalian nanti bisa buat ya proyeksinya. Saya cuma minta proyeksinya nggak perlu 6 ya, tapi cukup 3 saja, yaitu tampak atas, tampak depan, dan tampak samping salah satu saja, dan gambar perspektif. Saya sudah siapkan juga ya di GC. Nanti kalian bisa submit tugas di GC. Batas maksimal pengumpulannya adalah besok jam 8 pagi, tetapi harapan saya ya kalau memang bisa selesai hari ini, kalian selesaikan hari ini. Toh ini juga masih ini ya, masih ada waktu kan. Oke, begitu saja. Terima kasih semua ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.